Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Diva Safira Zahra, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Angkatan 2024, Ganjil. Penelitian ini mengangkat tema mengenai mekanisme verifikasi notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham sebagai upaya perlindungan hukum. Salah satu bentuk akta yang dibuat oleh notaris adalah akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham yang didasari oleh risalah RUPS di bawah tangan yang memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap keberlangsungan dan struktur perseroan terbatas. Merujuk pada hal tersebut, verifikasi terhadap kebenaran atas informasi, dokumen, dan pernyataan yang disampaikan oleh para pihak saat pembuatan akta menjadi sangat penting agar akta tersebut tidak hanya sah secara formil tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang kokoh secara material. Di dalam praktik kenotariatan sering sekali muncul permasalahan di mana akta pernyataan RUPS dibatalkan oleh pengadilan karena ditemukan cacat pada proses verifikasi. Hal ini dapat dilihat dari contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 214/PDTG/2021/PN Jakarta Utara yang terhadap akta pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas yang diselenggarakan secara sepihak oleh pemegang saham mayoritas tanpa pemanggilan. Contoh lain tampak dalam putusan Mahkamah Agung nomor 804/PK/PDT/2023 di mana akta pernyataan keputusan rapat pemegang saham yang RUPS-nya diselenggarakan oleh Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya. Hal serupa juga terjadi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 190-K/PDT/2020 di mana notaris membuat akta yang berdasarkan keterangan palsu pemegang saham yang telah meninggal dianggap hadir dalam RUPS untuk melakukan pemindahan hak atas saham akibat kewarisan. Akta PKR tersebut dibatalkan karena dinilai cacat prosedural dan tidak mencerminkan fakta yang sahih. Minimnya mekanisme verifikasi yang ketat membuka peluang bagi pihak-pihak berkepentingan untuk memanipulasi dokumen rapat atau informasi keuangan yang berujung pada sengketa internal dan eksternal di lingkungan korporasi. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemegang saham yang dirugikan tetapi juga berpotensi mencoreng integritas notaris sebagai pejabat umum. Verifikasi subjektif merupakan dalam tahapan awal mekanisme verifikasi subjektif dalam pembuatan akta PKR. Ini yang pertama perlu adanya verifikasi identitas dari para penghadap. Yang kedua itu pengecekan oleh notaris dalam melihat data perusahaan melalui sistem administrasi hukum dan AHU. Selanjutnya, verifikasi objektif di sini merupakan verifikasi terkait dokumen-dokumen yang diberikan oleh penghadap untuk pembuatan akta PKR. Dalam hal ini, risalah rapat di bawah tangan yang menjadi dasar dibuatkannya akta PKR perlu memperhatikan pendekatan berbasis risiko terhadap isi atau agenda dalam RUPS, di mana hal ini menunjukkan kemampuan notaris dalam menilai akta yang akan dibuatnya. Selanjutnya, notaris menuntut pemeriksaan agenda rapat yang sebanding dengan bobot materi yang hendak diputuskan yang mengharuskan konsistensi dari keberjalanan rapat tersebut. Notaris memeriksa isi dari risalah rapat di bawah tangan. Notaris perlu memeriksa bagaimana penyelenggaraan RUPS tersebut dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UPT dan anggaran dasar perseroan. Di sini saya juga percaya bahwa notaris tidak menjamin para penghadap berkata benar, tetapi menjamin para penghadap benar berkata. Untuk mempertahankan adagium tersebut, maka notaris dalam pelaksanaan jabatannya atau proses pembuatan akta harus memenuhi semua formalitas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan mekanisme verifikasi ketat dan cermat oleh notaris, perlindungan hukum terhadap notaris tidak hanya diberikan oleh negara, tapi juga harus dibangun dari diri notaris itu sendiri melalui penerapan mekanisme verifikasi yang ketat dan cermat sebelum, selama, dan setelah pembuatan akta. Peran majelis pengawas dan majelis kehormatan dalam pengawasan preventif dan pembinaan melalui pengawasan preventif, majelis dapat mendorong standar kerja yang lebih baik, pelatihan, peningkatan kapasitas, dan pembinaan profesional berkelanjutan, serta perlindungan kolegial dari organisasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Selanjutnya, perlindungan hukum represif yaitu jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 72K SIP 1973 pernah memutuskan bahwa pengadilan tidak dapat membatalkan akta notaris karena notaris hanya berfungsi mencatat apa yang disampaikan para penghadap. Hak ingkar umumnya dipahami sebagai hak menolak memberi keterangan di muka hakim. Sedangkan kewajiban merahasiakan mengandung dimensi bahwa notaris berkewajiban tidak mengungkapkan keterangan tertentu karena fungsi jabatan. Fungsi kuratif majelis pengawas dan majelis kehormatan dalam penanganan kasus dan pendampingan hukum. Kesimpulannya, mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham merupakan instrumen penting untuk menjamin keabsahan formil dan perlindungan hukum bagi para pihak dan notaris. Proses ini mencakup berbagai tahapan mekanisme, verifikasi subjektif dan verifikasi objektif, yang ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif, karena menuntut tanggung jawab moral dan profesional notaris dalam memastikan dokumen yang dihadapkannya. Dengan demikian, verifikasi berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya sengketa, kesalahan administratif maupun penyalahgunaan akta di kemudian hari. Selanjutnya, perlindungan hukum bagi notaris merupakan sistem yang bersifat menyeluruh dan berlapis, mencakup aspek preventif dan represif melalui penerapan mekanisme verifikasi yang ketat,
kepatuhan terhadap UU jabatan notaris, serta dukungan kelembagaan dan majelis pengawas, majelis kehormatan, dan organisasi profesi. Melalui prinsip prudensial dan asas praduga sah, notaris terlindungi dari resiko gugatan, pembatalan akta maupun kriminalisasi profesi selama ia bertindak sesuai prosedur, mendokumentasikan proses verifikasi dengan benar, serta menjaga independensi dan etika jabatan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap notaris bukan sekedar bentuk pengamanan individu, melainkan juga upaya menjaga integritas, kepercayaan publik, dan kepastian hukum dalam setiap akta yang dibuat. Sarannya, notaris diharapkan untuk senantiasa mengedepankan integritas, ketelitian, dan kehati-hatian dalam setiap proses verifikasi. Notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten untuk memastikan dokumen dari para pengadap dan dapat dengan tegas menolak pembuatan akta apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, data yang tidak sah, atau potensial konflik kepentingan. Pelaksanaan mekanisme verifikasi oleh notaris perlu dilakukan secara konsisten berdasarkan SOP tertulis, bukan hanya kebiasaan lisan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.